Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa amma maghrib isya pula. Wa amma salatul atamati fa innal qabra dzulmatun wa yaumal qiyamati zulmatun fama min mu'minin masya fi zulmatil laili ila salatil atamati illa harramallahu alaihi wuqudan nari wa yu'ta nuran yajuzuhu ala sirati. Artinya adapun salat isya maka bahwasanya kubur itu gelap, hari kiamat itu gelap, maka tiada daripada seorang mukmin yang berjalan pada kegelapan malam untuk salat isya kecuali mengharamkan oleh Allah Ta'ala atasnya api neraka dan diberi akan cahaya ketika ia lewat atas jambatan Shiratal Mustaqim. Jadi di antara pertanyaan orang Yahudi tentang keutamaan sembahyang yang diwajibkan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi kita, sembahyang isya itu adalah menjadi penerang di dalam kubur, menjadi penerang ketika hari kiamat. Maka siapa saja yang berjalan di waktu gelap untuk sembahyang isya, maka Allah akan mengharamkan dia daripada api neraka. Dan kaina di hari kiamat ketika dia melewati jambatan Shiratal Mustaqim akan diberi oleh Allah Ta'ala nur, apa ya? Cahaya. Nah, kalau kita tuh lebih jalan balampu kada bataha gugur tarang. Nah, lampunya di akhirat itu yaitu kita berjalan di waktu gelap ketika di dalam dunia untuk sembahyang isya. Isya ini kan kalau maghrib itu masih tarang-tarang sedikit ya Allah, antara maghrib itu antara siang dan malam masih ramang-ramang lagi. Tapi kalau isya itu sudah gelap sudah. Bahari kan kada ada lampu ya Allah, kada ada lagi. Jadi orang kalau sembahyang isya ini bakadep di zaman Nabi tuh. Tapi kadapnya, gelapnya kita berangkat sembahyang isya, kaina Allah akan gantikan menjadi nur ketika kita menyeberangi jambatan Shiratal Mustaqim. Mudahan kita selamat berada. Kaina jadi cahaya di dalam kubur. Kubur itu gelap, Nabi. Kubur itu gelap. Kiamat itu gelap. Tapi bila kita rajin sembahyang isya berjamaah, maka kubur kita akan terang, kena diganti oleh Allah Ta'ala jadi nur. Di hari kiamat orang kekadapan inya ketarangan. Kenapa ya? Karena inya dahulu telah mengerjakan sembahyang isya berjamaah, walaupun lampu mati, walaupun gelap, walaupun kada berlampu, tetap berangkat. Nah, itu kelebihan keutamaan orang nang sembahyang isya. Mudahan kita kaum amalakan mendatang. Apalagi wah ini kada gelap lagi sudah. Anu Bang Ustaz jamunang amun ini tarang nih lampu di mana-mana ada sudah. Kira-kira masihlah dapat kelebihannya lah.
masihlah dapat kelebihan sembahyang Isya di waktu gelap itu akan menerangi kubur, akan menerangi hari kiamat, akan memudahkan menyeberangi jalan Shiratal Mustaqim. Masih aja karena sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena gelapnya, tapi karena berangkatnya tuh di waktu gelap. Isya ini kan gelap sudah lampu, cuma punya ada lampu, alhamdulillah. Jangan juga ada lampu dimatiin lampu karena Nabi berjalan di waktu gelap aja. Nah, itu jangan, itu karena kita kada bersyukur diberi lampu, alhamdulillah. Artinya balampu kada balampu, tarang kada tarang, tetap kita itu berangkat sembahyang Isya berjamaah supaya kaina dapat nur ketika di hari kiamat, ketika di dalam kubur. Ya Ustaz ini ya tadi bersyukur benar buat nikam tuh ya kah? Bila kawas sembahyang Isya berjamaah. Bahkan dalam hadis lain sembahyang Isya berjamaah itu sama dengan sembahyang malam setengah malaman. Bila sembahyang subuh berjamaah sama dengan beribadah semalaman pol sembahyang. Kan walaupun guring tengah malam tetap ditulis Tuhan sembahyang tahajud. Nah, ini luar biasa kelebihan sembahyang Isya berjamaah. Wa amma salatul fajri fama min mu'minin yusalli salatal fajri arba'ina yawman fil jama'ati illa a'tahu Allahu bara'ataini bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Adapun ujar Nabi kita salat subuh ini berapa rakaat? Dua aja, tapi paling ngalih sampai yang subuh. Dua aja, tapi ibah bangun guring. Sesuatu apa aja bila bangun guring tuh ngalih. Apalagi lambat guring mikirnya, malandau pulang lambat guring. Sakanya subuh, ayo bangun. Ayo aja. Kumana? Ngalih benar. Kadang-kadang nang menggerak di sipaknya. Tapi bila kita kau sembahyang napa ujar Nabi kita. Adapun salat subuh, maka tiada daripada seorang mukmin yang salat akan ini sembahyang subuh selama 40 hari aja. Jangan imbah 40 hari hampir sembahyang. Artinya bil jamaah. Siapa kawa mengamalkan Nabi kita sembahyang subuh 40 hari berjamaah. Dalam hadis lain kada tertinggal takbiratul ihram, artinya kada masbuk. Bayang subuh kada masbuk. Kecuali memberi oleh Allah Ta'ala dua kebebasan. Dia akan dimerdekakan oleh Allah Ta'ala daripada dua macam ini. Dia akan bebas daripada dua macam ini, yaitu kebebasan daripada api neraka dan kebebasan daripada sifat munafik. Bila orang nih kau mengamalkan, ada hadis nang lain, bukan sembahyang subuh aja. Siapa yang kawa mengamalkan sembahyang berjamaah selama 40 hari, bukan hanya sembahyang subuh aja, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 40 hari, jangan tertinggal. Biar kayak apa sibuknya sembahyang berjamaah, sama kelebihannya. Kalau di sini taringan sedikit, kada sembahyang 5 waktu, tapi sembahyang subuh aja. 40 hari berarti sebulan tambah 10 hari. Kada suah masbuk, kada suah kada turun, berjamaah terus. Dua diberi Tuhan. Dia akan bebas. Nabi menjanjikan kada bakalan masuk neraka. Amin. Mudah-mudahan. Kada bakalan masuk neraka. Bebas dia pada api neraka. Pertama. Yang kedua, wabara'atun minan nifaq. Dia akan bebas daripada sifat munafik. Itulah munafik itulah. Munafik itu lain di dalam, lain di luar. Di hadapan inggih, sali di luar wasikam jar. Itu munafik. Di dalamnya kafir, di luarnya Islam. Tanda orang munafik itu Nabi apa? Ayatul munafiki salasun. Tanda orang munafik iza hadasa
kadzaba wa iza tumina khana wa iza wa'ada akhlafa. Itu kan apabila dia berpandir pasti berdusta, bilanya berjanji pasti diingkarinya, bila diamanahi khianat. Itu tanda alamat jadi pejabat, dustainya khianat, bahkan menghuluakan kada sembahyang, tanda orang munafik. Disumpah sudah, dijanjii sudah sekalinya, inya nama huluakan munafik. Jangan dilatih munafik di pondok nih, jangan. Jadilah kita ini orang yang bujur-bujur murni beriman kepada Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Kayak apa caranya Ustaz supaya ulun ini, nah kadang-kadang ulun katuju berdusta, kadang-kadang ulun ini apa ya tadi bila diamanahi itu uler ulun, bila ulun berjanji nah pakari ulun ngalih bana menepati. Udah coba ikam sembahyang 40 hari aja, pol sembahyang subuh berjamaah, jangan tahalat-halat. Malam mulai malam ini misalnya sembahyang subuh berjamaah, insya Allah hilang. Bukan insya Allah lagi, pasti Allah hilangkan sifat munafik tadi itu. Kenapa? Nih Nabi memadahkan bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dia akan bebas neraka. Ujar guru kami dulu Syekh Nuruddin Ujar Sidin, bara'atun minan nar, bebas daripada api neraka ini bukan hanya neraka di akhirat, di dunia nyaman hidup. Kadada hawa-hawa neraka tuh kadada panas, pusing, galau. Apalagi ya hawa-hawa neraka tuh bang, bakalahi, emosi, syaitan lah menguasai diri. Dada, dia akan berpindah kepada hawa surga gitu. Kenapa? Belum lagi di akhirat, sudah di dunia sudah rasa-rasa surga, sudah tenang hatinya. Kada bisa galau, kada bisa emosi, kada bisa penyarikan, dikit-dikit amarah. Abaikan jangan-jangan tampar aja. Penyarikan benar hidup, emosi benar, tanda kita ini neraka tuh di dalam dunia dikuasai pamanasan, emosian. Bila kamu dalam dunia nih lah, penyarikan sudah sedikit-sedikit habang muha, sedikit menampar orang. Itu berarti dalam awak kamu tuh banyak apinya pada banyunya, banyak hawa-hawa neraka. Maka bila orang emosi ini, bila orang pemarah tuh, kenapa ya? Ujar Nabi kita kenapa? Bukan ujar Nabi, ujar ulama. Al-ghadabu awwaluhu majnunun wa akhiruhu nadamatun. Ghadab marah itu awal-awalnya orang gila, akhir-akhirnya menyesal. Amuk, paculan gigi kawan hanyar lamari pacahan, ganti jurang, paksa mengganti. Menyesal lagi sudah. Jadi jangan sampai kita itu dikuasai nar. Di dalam dunia aja rasa-rasa neraka sudah. Kayak apa guru, supaya rasa-rasa surga, supaya nyaman, tenang hidup, diamalkan sembahyang berjamaah. Apalagi kamu di dalam sini nih, di dalam nih orang sembahyang berjamaah barataan, suasananya suasana berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyaring azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Nah, azan nyaring, mic-nya nyaring, tapi mun syaitan banyak di awak kita nih lah, maka berat hendak sembahyang berjamaah. Berat karena iblis kadang memberiakan kita masuk surga. Inya hendak kita ini masuk neraka. Hendak inya supaya sifat munafik ada terus di hati, kada diberiakannya sembahyang. Kadang-kadang zuhur kawa sembahyang, asar kawa sembahyang, maghrib kawa sembahyang, isya kawa sembahyang, subuhnya parai.
Karena jadi iblis bila nyakawa sembahyang subuh sampai 40 hari, bahaya, dia akan dirubah menjadi ahli surga. Dia akan dirubah kaina kada lagi jadi orang munafik. Bahaya ini orang dikarasinya subuh sehingga kita malandau. Tapi kalau kita kawa, Masya Allah, kawa sembahyang 40 hari, Tuhan kita malah pasakan daripada sifat munafik. Amalakan ya padahi mama bahikam di rumah jangan kada sembahyang berjamaah mah, itu terutama sembahyang subuh mah. Napa gerang ujar Nabi waktu kami belajaran lawan usrabrar bahwasanya bila kita rajin sembahyang subuh berjamaah 40 hari mah insyaallah selamat. Kada bakal masuk neraka. Rasulullah menyatakan bara'atun minan nar, bebas daripada api neraka. Nang kedua mah kada pacangan pian pendustaan lagi sudah. Abah pasti jujur sudah. Pasti sudah kada lagi nak ingkar janji itu. Apa jar Abah pasti dilaksanakannya. Kenapa sidin kada jadi orang munafik. Bila kita kada tapi sembahyang subuh berjamaah, lihatinya pendustaan. Lihatinya bilanya jadi pejabat dustainya wara kita. Ingkar janji. Bila diamanahi khianat. Tapi bila pejabat-pejabat itulah mau sembahyang subuh berjamaah, apalagi tiap malam, bukan hanya 40 hari aja, saumuran sembahyang berjamaah, pastinya ingkar janji aja, pastinya jujur, pastinya baik. Kenapa? Karena Rasulullah memadahkan bara'atun minan nifaq. Qalu, ujar orang Yahudi, sadaqta ya Muhammad, bujur engkau ya Muhammad. Walimaftaradallahu ala ummatika sauma salasina yauman. Nih ditanyakan yang kedua pulang, kenapa mewajibkan Allah Ta'ala atas umat engkau tuh puasa 30 hari? Jadi buhan pian tuh puasa sabulanan tuh kenapa? Karena nang puasa sabulanan pol tuh hanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih supaya kita tahu tuh kenapa maka Allah mewajibkan. Qala inna Adama alaihi salatu wassalam lamma akala minasyajarati baqiya pi. Nah itu dua lah. Pi-nya tuh buang sebuting. Baqiya pi batnihi. Pi-nya tuh dua lah buang sebuting. Miqdara salasina yauman. Faftaradallahu ala dzurriyyatihi al-ju'a salasina yauman wa ya'kulu bil-laili tafaddulan minallahi ta'ala ala khalqi. Qalu sadaqta ya Muhammad. Fa akhbirna. Nah, kita bisakan deh. Fa akhbirna ma sawabu siyami ummatik. Qala ma min abdin. Ini kan kawasan kuliah subuh bulan Ramadan. Ma min abdin yasumu min syahri ramadhana yauman muhtasiban illa a'tahu Allahu ta'ala sab'a khisalin. Jaga bacaannya. Illa a'tahu Allahu ta'ala sab'a khisalin yazubul lahmal harama min jasadihi wa yuqarribuhu min rahmatihi wa yuqarribuhu min rahmatihi wa yu'tihi Allahu khairal a'mal wa yu'amminuhu minal ju'i wal atashi wa yuhawwinu alaihi azabal qabri wa yu'tihi Allahu nuran yaumal qiyamati hatta yujawizu bihi sirata wa yu'tihi al-karamata fil jannati. Qalu sadaqta ya Muhammad. Fa akhbirna ma fadluka 'alan nabiyyin. Qala fama min nabiyyin illa da'a ala qaumihi bil halaki wa anna iddakhartu da'wati li ummati yakni syafa'ata. Qalu sadaqta ya Muhammad. Nashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ujar Nabi pulang,
Maka sabda Nabi SAW, manakala Nabiullah Adam ini kenapa maka kita puasaan telah 3 bulan, 3 bulan, berapa? Sebulan. Manakala Nabiullah Adam makan buah khuldi. Jadi Nabi Adam nih, ya kalau karena iblis. Nah, iblis, tapi jangan disalahkan Nabi Adam ya. Nabi Adam nih jangan makan buah khuldi, pas tak keluar kita pada surga aja. Coba Nabi Adam jangan makan jar. Coba Nabi Adam jangan makan ya. Kita dalam surga berataan jar. Itu menurut kita. Tapi Allah Ta'ala menyiapkan dunia ini kesan siapa? Kesan kita, kesan manusia. Ini ja'ilukal apa? Khalifah apa? Ini ja'ilukal fil ardi khalifah. Ini ja'ilukal fil ardi khalifah. Aku akan jadikan di dalam bumi ini khalifah. Khalifah itu artinya pemimpin. Ya manusia, ya Nabi Adam. Kita ini pemimpin berataan. Keturunan pemimpin. Manusia pertama siapa? Nabi Adam. Nah, hikmahnya ada, hikmahnya tuh. Kita nih asal orang surga. Mudah-mudahan babuli ke dalam surga. Mudah-mudahan babuli ke dalam surga. Dunia ini rumah kita kah? Lain. Dunia ini akhirat nang bujurnya. Dalam parut berapa bulan? 9 bulan sampai 10 bulan. Kita berjalan dalam parut. Kemudian pulang keluar dalam dunia, rumah kita kan di sini. Sementara juga, sementara hidup, mati kita dikubur salawasan kah? Kada. Imbah kita di hari kiamat ditiup oleh malaikat Israfil. Bangunan manusia nang mati nih. Berjalan pulang. Di akhirat selamanya kada dia ini berjalan kada. 2. Bisa di dalam surga, bisa di dalam neraka. Maka rumah kita ingatkan di dalam surga. Tapi waktu di dalam dunia ini kita ini Masya Allah iblis itulah penduduk asli kita ini lain. Tapi ini minta izin lawan Allah. Ya Allah, aku minta izin lawan pian supaya aku menggoda anak cucu Nabi Adam, ku bawa ke dalam neraka berataan. Silahkan ya Tuhan. Nah kita nih digodanya luar biasa. Tahu sudah nama membawa ke dalam neraka tuh iblis, nama membawa ke sembahyang tuh nama membawa ke sekolah iblis. Tapi kenapa maka mau? Nah, tertipu kita. Ya kan? Ingatkan, aku anak ke dalam surga, aku anak buju-buju sekolah. Ikam istiqamah terus sembahyang berjamaah, insyaallah ikam ahli surga. 6 tahun ikam di sini baca Yasin. Kada baiknya gawian di sini. Bah boleh kena misalnya sekolah pulang, kayak itu pulang diamalkan pulang ilmu, betuha sudah, betu kawin pulang ikam kena lawan binian ya lah, kada mungkin lakian, lawan binian, bujur-bujur bakal keluarga, jaga sembahyang, menuntut ilmu kalau perlu bisa, ya seminggu sekali barang, kadang-kadang seminggu sekali, sebulan sekali barang, terus sampai umur ikam 40 tahun, anak ada, bini ada, kemudian anak nang kedua ada, kada lawas, ya, 50, 60, 70. Sembahyang aja masih ikam mulai kayak ini penggawian ikam sudah mulai sekolah nuntut ilmu sampai ketua sembahyang terus pengajian ada guru-guru tulak nasuha sudah majak kai kai pian rajinnya nuntut ilmu aku hendak mau surga itu ada lawas pengumuman dilanggar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah berpulang ke rahmatullah si anu bin si anu tadi malam di majelis taklim sidin meninggal rahat sembahyang, sidin hendak ke masjid, sidin nuntut ilmu. Nah, surga asyhadu ala anna hadzal mait min ahlil khair aja. Kenapa ya? Itu karena semasa hidupnya nang baik terus. Syaitan surga sudahnya. Lapas sampai neraka sudah. Sedih syaitan. Kadada nang paling menyedihkan lawan syaitan itu kecuali ketika ada orang beriman mati beriman. Kadada nang menyedihkan atas syaitan itu kecuali orang beriman mati beriman. Dan tidak ada yang menggembirakan syaitan kecuali orang beriman mati kafir. Beriman sekalinya di akhir hayat naik ke HBI di diskotik lawan jablay kayaknya malaikat maut di belakang mati
Bebau, masih bau minuman khamar. Mati di atas paha bini orang. Rat mau unggat nah, kayaknya mati. Masya Allah. Jadi iblis yes, ya, berhasil ya. Berhasil masuk neraka ikam sudah aja. Nah, masuk. Nah. Ayo. Lawani, dilawani. Mujahadah kita siang malam bakal lawan iblis tuh. Pokoknya aku hendak sembahyang, pokoknya aku hendak turun sekolah, pokoknya aku hendak jadi orang baik. Niatakan nangka itu menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi, menyenangkan abah mama ikam. Kada rugi mama abah ikam menyakulahkan ikam sini. Asal bujur-bujur kita. Nah, nih. Tak lalu imbah Nabi Adam tak makan buah khuldi, tertinggallah dalam parut sidin sekadar 30 hari. Nih, kesan daripada buah khuldi itu dalam parut ada masih. Lalu ujar Tuhan, diwajibkan Nabi Adam nih puasa. Lawan kita pun diwajibkan puasa. Kenapa ya? Nih membarasihi parut daripada nang kada baik. Akhirnya parut kita nang kada bagusnya nang keluaran keluaran. Diisi nang baik-baik, ya kan? Diisi nang baik-baik. Nah, di berapa hari disuruh kita puasa? Berapa hari kita suruh puasa? 30 hari. Jaka lebih kita kayak apa kan? Nah, dan makan malam di harinya karena karunia daripada Allah Ta'ala kepada makhluknya. Nah, siang aja puasa, malam boleh memakan sudah. Lalu ujar nang bubuhan Yahudi, benar engkau. Nyamantes saja bupanya buahnya nih. Kemudian mereka bertanya lagi, tiada ada seorang hamba. Kemudian mereka bertanya lagi, sadaqta ya Muhammad. Mana tadi? Nah, itu tak tinggal. Tambahi artinya. Tambahi imbah nang benar engkau ya Muhammad. Tambahi di situ itulah. Maka berikan kabar kepada kami apa pahala puasa umat engkau. Tulis di atasnya tuh. Maka berikan kabar kepada kami apa pahala puasa umat engkau. Maka berikan kabar kepada kami apa pahalanya puasa 30 hari itu. Nah itu. Lalu kemudian mereka bertanya lagi. Di situ itulah. Lalu dijawab oleh Nabi nih. Tiada ada seorang hamba yang berpuasa 1 hari, sehari aja. Apalagi 30 hari di bulan Ramadan dengan ikhlas kepada Allah, kecuali Allah akan berikan 7 kemuliaan, 7 macam kemuliaan diberi oleh Allah. Pertama, orang nang puasa Ramadan tuh hancur daging yang haram di jasadnya, habis luluh badataan. Nang kedua, selalu dekat dengan rahmatnya, artinya disayangi Tuhan. Yang ketiga, dinomori kalau bisa itulah diberi oleh Allah Ta'ala kesebaik-baik perbuatan. Artinya ikam bila bulan Ramadan tuh puasa, ikam gawianmu tuh jarang ada baik. Allah akan pilihkan hari itu, hari-hari di bulan Ramadan dengan gawian yang baik-baik. Coba ikam, bulan Ramadan ada ikam berbuat maksiat lah, paling guring ya lah. Mana sembahyang, mana puasa, koler berbuat maksiat tuh koler. Allah berikan kebaikan. Semalamnya tarawih, malamnya tadarusan, nang baik-baik aja tuh gawian terus. Dan diamankan daripada lapar dan haus di hari kiamat. Ini penting. Orang nang puasa di dunia kaina di sana kaina kada pacangan lapar dan haus. Nang paling penting juga kelebihannya dan diringankan azab kubur. Mudah-mudahan kita jangan disiksa dalam kubur kita mendatang. Kemudian dan diberi oleh Allah Ta'ala nur di hari kiamat hingga ia bisa melewati jembatan Siratal kawal lewat kaina. Maka di bawahnya itu jar neraka. Mun kita kada bisin nur ya ta gugur. Kada belampu berjalan ta burusuk. Kaina nur tuh nih puasa tuh jadi cahaya kena. Dan diberi kemuliaan di dalam surga. Artinya masuk surga tapi lebih daripada yang lain. Ini surganya ngarannya surga VIP. Ada orang masuk surga biasa, kelas biasa aja. Tapi kelas biasa itu kan seperti 2 dunia nih nah. Aku jangan masuk surga kena aja nang biasa aja kan ya. Nang kaya biasa itu surganya luasnya seperti 2 dunia.
Nang biasa kayak apa nang VIP-nya. Masya Allah, itu ngarannya dapat kemuliaan. Lalu ujar nang bubuhan Yahudi, benar engkau, maka kabarkan kepada kami apa kelebihan engkau atas para anbiya yang lain. Kelebihan pian bang ya Muhammad, nah daripada yang lain. Ujar Nabi, tiada daripada para nabi kecuali mereka telah mendoakan atas kaumnya dengan kebinasaan. Habis binasa sudah Nabi Lot, kaumnya habis. Nabi Nuh habis, Nabi Saleh habis, binasa berataan. Nah, sedangkan aku ya Nabi telah menyimpan doaku itu untuk memberi syafaat umatku pada hari kiamat. Kina doaku kusimpani, doa unggulanku kusimpani, gesan mendoakan umatku di hari kiamat. Mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata mereka, benar engkau bujur pian, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan engkau adalah utusan Allah. Rupanya membuahnya terima uji lawan Nabi Muhammad tentang bila tahu Nabi itu, bila kada tahu perai sudah. Ternyata bujur jawabannya, maka lalu mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nurul Mustafa